Di sini akan menjelaskan mata kuliah Fikih Munakahat dalam prodi Hukum Tata Negara. Dan dosen pengampu saya adalah Bapak Herpin Yoki Pradika, MHI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan. Nah, pernikahan ini wajib bagi umat muslim. Nah, pengertian pernikahan ini, nikah adalah merupakan perjanjian hukum, akad untuk diperbolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Nah, menurut Abu Israh, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan wanita, serta mengadakan faedah hukum, tolong menolong dan memberikan hak-hak wajib antara mereka. Nah, hukum kompilisasi hukum Islam. Nah, perkawinan menurut Islam ini adalah pernikahan. Begitupun sebaliknya, pernikahan adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsakan ghazilan untuk menaati perintah Allah yang melaksanakan ibadah. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria atau laki-laki, suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini ada dasar hukumnya, dasar hukum pernikahan. Dasar hukum pernikahan ini firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Ad-Dariyat ayat 49, yang berbunyi artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW bersabda, dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan, dan siapa yang tidak mampu maka hendaknya lah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat. Jamaah. Hadis riwayat Jamaah. Nah, rukun dan syarat nikah. Di sini ada rukun dan syarat nikah. Rukun. Nah, rukun nikah ini ada 5. Yang pertama itu mempelai laki-laki. Yang kedua mempelai perempuan, karena apabila ingin menikah tidak ada mempelai laki-laki atau perempuan tidak jadi menikah. Yang ketiga wali. Yang keempat adalah 2 orang saksi laki-laki. Yang kelima adalah hijab qabul. Syarat nikah. Nah, syarat mempelai nikah ini, syarat mempelai laki-laki, tidak ada hubungan mahram dari calon istri, kemauan sendiri atau kemauan sendiri, jelas identitasnya jelas, tidak sedang menjalankan ikram. Kalian tahu tidak ikram itu apa? Ikram adalah apabila kita ada niatan untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Nah, itu yang dinamakan tidak sedang menjalankan ikram. Nah, di sini untuk syarat mempelai perempuan, tidak ada halangan syar'i, tidak berstatus suami yang masih sah, tidak ada hubungan mahram, tidak dalam keadaan iddah, kemauan sendiri, jelas identitasnya, tidak sedang menjalankan ikram. Syarat-syarat wali. Nah, syarat wali ini yang pertama itu laki-laki. Yang kedua itu harus balik.
untuk walinya. Sehat dan berakal, beriman, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ibadah ikram. Nah, syarat saksi ini, kalau untuk syarat saksi, laki-laki, balik, sehat akalnya, adil, mendengar dan melihat, tidak terpaksa, tidak sedang ibadah ikram, paham bahasa yang digunakan untuk hijab dan kabul. Syarat ijab dan kabul. Syarat ijab kabul ini adalah ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilkannya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki yang mewakilkannya. Syarat keduanya harus mumayyiz. Yang kedua, dilangsungkan dalam satu majlis. Kemudian antara ijab dan kabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan kabul. Nah, yang keduanya tidak boleh kontradiksi. Yang keempat, ijab dan kabul dilakukan melalui lisan serta didengar masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelainya. Jadi bagi orang yang ingin menikah harus mempersiapkan diri dengan matang-matang dan kemauan sendiri secara kuat dan tabah. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.